Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, bila kita ingat cinta Tuhan, kita tidak akan pernah mundur, tetapi kita akan terus maju terus sampai Yesus datang. Sebab itu kita mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, tetap setia iring padanya, karena Yesus di hatiku. Karena mundur setapak jua, meski angin ribut
Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik bagi hidup kita. Saya percaya bahwa tidak seorang pun yang menghendaki apa yang terjadi saat-saat ini, teristimewa wabah virus corona yang berlanjut atau berkepanjangan. Kalau ini terjadi, maka kesulitan akan kita alami menuju kepada kesengsaraan. Karena itu akhirnya orang akan berusaha untuk dapat menyelamatkan diri. Dan satu hal yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya apapun harta kekayaan kita tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Pemazmur. Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan katakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan kita sadari, bahwa jaminan keselamatan saudara dan saya adalah ketika kita tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana tema pada saat ini yang kita akan dengar bersama-sama tentang peliharalah imanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita terambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman yang menyelamatkan saudara dan saya bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan pangkat dan kehormatan kita. Firman Tuhan katakan hanya iman yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman akan menjadikan kita mampu untuk dapat bertahan di dalam situasi, kondisi yang tidak punya kepastian kapan selesainya wabah virus yang terjadi hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan iman dapat menguatkan arah tujuan kita menuju kepada karya keselamatan yang sempurna yang sudah Yesus kerjakan lewat kematiannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam suratan Petrus, 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tetapi oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus, maka tujuan sampai kepada keselamatan kita akan peroleh dalam hidup kita. Virus corona tidak seorang pun dapat melihat, tapi orang percaya. Virus membuat ketakutan yang luar biasa. Yesus yang tidak kita lihat. Yesus juga memberikan kepastian iman percaya saudara dan saya sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan hidup saudara dan saya. Sekali lagi firman Tuhan katakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa apapun kehidupan kita sebagaimana apa yang kita alami hari-hari ini, kalau virus yang kita tidak lihat, Yesus juga tidak seorang pun dapat melihat kalau Tuhan tidak izinkan dia untuk bertemu dengan saudara. Tetapi iman adalah manifestasi dari sebuah pembuktian. Sebagaimana di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya bahwa iman adalah manifestasi dari sebuah pembuktian dari pengharapan kita. Apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagaimana contoh seorang Musa
yang saudara tahu persis selama 40 tahun dia hidup dalam kemegahan. Dia calon putra mahkota di Mesir. Tapi dia tinggalkan Mesir. Dia tinggalkan kedudukan pangkat kehormatannya. Dia tinggalkan bahkan kekayaan 40 tahun. Karena dia tahu bahwa dia lebih baik hidup menderita karena ada upah yang menanti kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani yang ke-11 firman Tuhan katakan ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa, saudara perhatikan Alkitab katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ada banyak orang yang gak punya apa-apa sok kaya. Mau pakai gelang emas sepuh. Tapi Musa hidup dalam kekayaan, dia tinggalkan kekayaannya. Dia mau hidup seperti apa yang bangsa Israel alami. Dia katakan bahwa karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ada banyak orang lebih senang hidup dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika hari-hari ini Tuhan izinkan, kita harus mengisolasikan diri. Kita harus melihat bahwa ada begitu banyak korban berjatuhan. Pada akhirnya orang cari keselamatan. Orang cari bagaimana supaya dia dapat hidup dan mempertahankan kehidupan kita yang menjurus kepada masa-masa yang sukar. Tetapi jaminan keselamatan firman Tuhan katakan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan sangat jelas bahwa keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita adalah merupakan sola gratia, adalah anugerah Allah, kemurahan Tuhan yang dia berikan kepada kita, saudara dan saya, karena kita percaya kepada dia. Dan kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya bahwa iman itu yang memberikan kita jaminan kepastian sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Firman Tuhan katakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya apapun pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau memandang Dia, karena Dialah pokok keselamatan saudara dan saya. Dia yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana apa yang dialami oleh seorang Abraham. Dia tidak punya pengharapan sama sekali untuk dia memperoleh keturunan. Tapi tetap dia berharap. Apapun pergumulan hidup saudara. Masalah ekonomi, rumah tangga saudara. Masalah sakit, penyakit, apatah lagi dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Dengan COVID-19 atau virus corona. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 4 ayat 18. Sebagaimana apa yang dialami oleh seorang Abraham. Dikatakan ayat 18 dari Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara lihat. Tidak ada dasar untuk berharap. Secara medis sulit Abraham untuk punya keturunan. Dia usia yang cukup relatif sudah banyak. 100 tahun saudara. Tapi bukan Abraham yang 100 tahun. Sarah menurut medis tidak mungkin punya keturunan. Karena apa? Umurnya sudah 75 tahun. Kalau orang sudah 75 tahun berarti sudah menopause. Tapi firman Tuhan katakan bukan hanya menopause, tetapi kandungannya tertutup. Tetapi Abraham berharap. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apapun pergumulan hidup kita. Apapun persoalan masalah usaha, pekerjaan, ekonomi kita, sakit penyakit kita. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan sekali lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itu yang penting, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi ada seseorang yang kirim sebuah kejadian, entah itu di Amerika atau di Italia.
di mana ada seorang milioner, miliarder. Ketika ahli warisnya meninggal, saudara, akhirnya dia putus asa dan dia naik di sebuah gedung yang sangat tinggi dan dia melepaskan badannya, dia bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan. Tapi saudara dan saya, kita punya pengharapan. Sebagaimana apa yang dialami oleh seorang Abraham. Dia tidak punya harapan sama sekali. Tidak ada dasar untuk dia berharap. Kenapa? Karena usia sudah lanjut tua. Istrinya bukan saja menopause, tetapi kandungannya sudah ditutup. Dan tidak ada pengharapan sama sekali. Karena itu saya mau katakan kepada saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah ekonomi saudara, usaha yang hari-hari ini sangat sulit. Karena ketika kita harus diisolasi semua, menuju kepada masa-masa yang sulit. Seperti tidak punya pengharapan, tapi percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa kalau Abraham yang tidak punya pengharapan, akhirnya Allah kerjakan mujizat yang luar biasa. Sehingga Abraham memiliki keturunan. Dan saya percaya pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini tidak seperti apa yang dialami oleh seorang Abraham. Asal kita mau percaya kepada Yesus Kristus, maka ada jalan keluar, ada pertolongan dan kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara lihat. Bukan hanya menopause, tapi rahimnya sudah tertutup. Karena itu Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada punya pengharapan. Saya percaya kita juga ketika mengalami hal-hal seperti ini, sepertinya kita tidak punya pengharapan. Saudara harus ingat bahwa Dia yang berjanji adalah Dia yang setia. Amin. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Haleluya. Di dalam Amplified Bible, Kitab Ibrani 13 ayat 5. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan tidak sekali-kali melupakan, meninggalkan, bahkan membiarkan kita. Dalam Amplified Bible dikatakan 3 kali, I will not, I will not, I will not. 3 kali dia katakan bahwa aku tidak akan, tidak akan, tidak akan. In any degree leave you helpless, nor forsake, not let you down. Haleluya. Kita mau pandang Yesus. Kita mau pegang janji Tuhan sebagaimana Abraham yang tidak punya pengharapan. Tapi dia selalu percaya. Dia pegang janji Tuhan. Bahwa Allah berjanji adalah Allah yang setia. Sehingga dia memenuhi. Dan Allah memenuhi janji bagi kehidupan Abraham. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaminan keselamatan Tuhan sudah kerjakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sekali lagi ayat pokok katakan bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita adalah merupakan anugerah terbesar oleh karena kita percaya. Kasih karunia Dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Tinggal kita menjemputnya dengan percaya kepada Dia. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Dia, saya nggak tahu akhir hidupnya. Karena itu Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diberikan jaminan kepastian untuk memperoleh keselamatan selain ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan Odes he soteria, bahwa tidak ada nama lain yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Sebagaimana jaminan ini Yesus sendiri katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dalam terjemahan asli dia katakan, akulah sesungguh-sungguhnya jalan itu. Egi, mei, chochodos. Artinya bahwa akulah sesungguh-sungguhnya jalan itu. Kaiho aletheia, kaiho zoe. O des erkomai proston pater. Dalam terjemahan asli dia katakan,
Tidak kepada siapapun jalan ini kuberi selain dirinya sendiri. Ei media ego. Yesus menjamin keselamatan saudara dan saya. Oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kepada saudara dan saya. Bagaimana agar kita dapat memelihara iman kita? Saya catat yang pertama. Yaitu dengan suka membaca firman Tuhan. Amin. Artinya bahwa dengan kita punya waktu. Saat-saat di mana Tuhan menghendaki kita untuk mengisolasikan diri. Maka kita punya waktu untuk lebih lagi secara intens. Untuk cari tahu siapa Yesus yang kita percaya. Kita punya waktu yang banyak untuk membaca firman Tuhan. Supaya kita mengenal pribadi itu. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Memiliki kepastian dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Oh haleluya. Apapun pergumulan saudara. Ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga sepertinya kita putus asa. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kepastian kekuatan yang baru buat saudara dan saya. Haleluya. Dia katakan bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang mau diselamatkan asal percaya Yesus Kristus. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka jaminan keselamatan dia akan peroleh dalam kehidupannya. Jangan ragu saudara. Haleluya. Tetapi juga orang Yahudi. Maksud saya pertama-tama adalah orang Yahudi artinya orang percaya. Tetapi juga orang Yunani atau di luar orang percaya. Karena keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Bukan dia datang untuk sebuah kelompok. Bukan dia datang untuk sebuah komunitas. Bahkan untuk satu agama. Tapi dia datang untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak binasa tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Bagaimana supaya kita dapat memelihara iman kita. Itu dengan selalu, sekali lagi. Dengan selalu mau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Memiliki jawaban yang pasti. Memiliki jalan keluar, bahkan Alkitab katakan dia menjamin kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, bagaimana kita dapat memelihara iman kita? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Jadi bukan sekadar membaca firman Tuhan. Bukan sekadar kita tahu firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Percuma saja kalau kita hanya membaca dan tidak mau melakukannya. Artinya bahwa kita dapat melihat seseorang yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan ketika ada buah-buah dari perbuatannya. Artinya bahwa buah menentukan pohonnya. Pohon kehidupan yang kita peroleh dalam hidup ini ketika ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana kita memelihara iman kita. Yang kedua yaitu kita mau melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 22, Alkitab katakan begini saudara. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama, simbiosis. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman saudara dan saya menjadi sempurna. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau iman kita menjadi sempurna. Bukan saja kita punya keinginan selalu membaca firman Tuhan. Saudara lihat banyak orang yang baca firman Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh membaca firman Tuhan? Atau tidak sungguh-sungguh dalam membaca firman Tuhan? Ketika dia kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dari buah perlakuan hidup itu yang menentukan. Apakah dia memang benar-benar sungguh-sungguh membaca firman Tuhan? Dari buah yang menentukan pohon. Orang akan mengenal seseorang dari buah pertobatan. Saudara, saya kasih ilustrasi sedikit bahwa pisang itu banyak saudara. Kalau hanya pohon pisang saja, pohonnya saudara tahu pohon pisang, saudara tidak pernah tahu pisang apa.
Tetapi ketika dia berbuah, saudara bisa bilang bahwa oh ini pisang susu, ini pisang raja, pisang emas. Tapi ketika dia keluar pisangnya, saudara bilang, oh bukan, ini pisang Ambon. Dari mana pisang Ambon? Karena memang buahnya. Mangga juga begitu banyak, saudara. Saudara bisa bilang mangga golek, mangga apapun. Tapi ketika dia berbuah, baru saudara tahu bahwa oh ini mangga arum manis. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Kehidupan orang percaya juga, bagaimana dia suka membaca Alkitab ketika dalam kehidupan hari-harinya dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang mengaku dia orang percaya. Banyak orang percaya yang bisa menasihatkan orang dengan firman Tuhan. Tapi ketika dia mengalami hal yang sama, belum tentu dia dapat hidup di dalam firman Tuhan itu. Kita lihat ayat terakhir di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita dituntut oleh firman Tuhan untuk melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dalam hidup kita. Sekali lagi dia katakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Garis bawahi, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Luar biasa, saudara. Kata menipu diri sendiri dalam bahasa asli itu namanya paralogizomahi. Paralogizomahi artinya bahwa banyak orang tahu firman Tuhan. Bisa nasihati orang dengan firman Tuhan. Tapi dia sendiri tidak hidup dalam firman Tuhan. Dia sendiri tidak mau lakukan firman Tuhan. Ketika dia mengalami hal yang sama. Ketika persoalan yang dia alami sama dengan orang lain yang dinasihati. Nah karena itu Alkitab katakan dia menipu diri sendiri. Karena dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau lakukan. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dengan kita suka membaca firman Tuhan dan kita mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, maka iman kita terpelihara dengan baik. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, iman itu yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sebagaimana introduce tadi saya katakan bahwa pangkat, kehormatan, kekayaan, harta kita tidak dapat sogok Tuhan untuk masuk surga. Hanya oleh percaya kepada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan naikkan satu pujian, yaitu imanku tetap di dalam Yesus saja. Dalam Yesus
Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Dan saya percaya doa dapat merubah segala sesuatu. Doa dapat memberikan kita ketenangan. Dan doa menjamin jalan keluar dalam setiap masalah pergumulan hidup saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami percaya dalam satu nama yang luar biasa, nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Bahkan nama ini tidak dapat disamakan apatah lagi digantikan dengan yang lain. Karena nama ini yang menjamin kepastian keselamatan saudara dan saya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Kami minta pertolongan ya Tuhan. Kami minta Engkau nyatakan kuasa-Mu. Lalukan dari masalah pergumulan anak-anak-Mu yang saat ini kami hadapi bersama. Khususnya untuk virus COVID-19 atau dikenal dengan corona ini. Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Sebagaimana firman yang sudah kami dengar, seorang Abraham yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap dan ada jalan keluar dan kemenangan. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu, umat-umat ketebusan-Mu yang sudah Engkau beli kami dengan harga yang begitu mahal. Dan kami percaya ketika kami minta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, ada jawaban, ada kepastian, ada jalan keluar. Dan Engkau akan nyatakan perbedaan antara orang-orang yang setia beribadah dan orang yang tidak setia beribadah kepada Engkau. Tapi kami berdoa untuk negeri yang kami cintai ini, Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, luputkan bangsa kami dari virus yang sedang merajalela saat-saat ini Tuhan. Kami percaya dengan dalam waktu yang relatif singkat tangan Tuhan terulur untuk menolong bangsa kami. Dan dunia akan melihat bahwa bangsa kami dengan begitu cepat Tuhan sudah lalukan dari virus corona yang menakutkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dari tingkat pusat sampai daerah. Dari pemimpin kami Presiden Jokowi bersama keluarga, istri, anak-anak, cucu, mantunya. Bahkan wakilnya, bahkan setiap kabinet menteri yang ada. Aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan setiap medis, para medis yang ada di dalamnya, dokter, suster, mantri, bahkan perawat, bahkan rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuhan tolong setiap medis, para medis, mereka juga punya keluarga. Tuhan tolong keluarga-keluarga mereka, anak cucu mereka, bahkan istri atau suami-suami mereka yang mereka tinggalkan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Bahkan kesabaran, kekuatan yang baru Engkau berikan bagi setiap dokter, suster, perawat, bahkan mantri yang ada. Supaya mereka tetap sebagai garda terdepan untuk mengatasi setiap pasien yang mereka harus layani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya lewat firman Tuhan pada saat ini yang sudah kami dengar bersama. Biar Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin saudara dan saya. Roh Kudus akan mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Supaya kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami tidak mau melihat virus yang ada. Kami tidak mau melihat, memandang persoalan pergumulan, bahkan ekonomi, masalah usaha pekerjaan kami. Tapi kami mau memandang akan janji Tuhan bahwa Engkau sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Dan janji ini kami pegang ya Tuhan. Dan kami percaya ada jaminan kepastian untuk kami akan peroleh janji-janji itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.